Bertolak dari kondisi umat sekarang, maka moto Masjid Jogokaryan adalah dari Masjid Kita Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel pengetahuan Arsal Bagindo. Selamat siang saudaraku. Hari ini saya berada di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta, dalam rangka studi banding tentang keunggulan dari Masjid Jogokaryan Yogyakarta ini yang terkenal dan sudah memviral di seluruh Indonesia. Oke, saudara. Baiklah saudaraku, sebelum saya menayangkan videonya kepada saudaraku, saya berharap Anda mau menekan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar channel kesayangan kita ini tetap bisa eksis. Oke, selamat menonton. Saudaraku, perjalanan ke Masjid Jogokaryan Yogyakarta dimulai dari Keraton Jogja. Tepatnya kami start dari pintu Benteng Selatan Plengkung. Sekarang kita sudah berada di luar benteng keraton. Kita menuju ke Masjid Jogokaryan. Sekarang lokasi kita di daerah Jageran yang langsung menuju jalan ke Jogokaryan. Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Jogokaryan. Jogokaryan ini viral loh. Iya, kehebatan manajemen masjidnya. Orang dari mana-mana dibanding kemari. Gimana cara mengelola masjid, memanage masjid. Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Jogokaryan. Saudaraku, sekarang kita sudah berada di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Masjidnya tidak begitu mewah, tetapi manajemen masjidnya paling hebat. Masjid Jogokaryan ini dilihat dari segi fisiknya biasa-biasa saja. Namun dalam pengelolaannya kita perlu mengacungkan jempol, terutama manajemen keuangan, manajemen SDM, kepedulian terhadap masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, banyak kalangan pengurus masjid di daerah lain di Indonesia banyak yang melakukan studi banding ke Masjid Jogokaryan ini. Dalam wawancara kami dengan seorang pengurus masjid akan menjelaskan semua itu. Masjid Jogokaryan ini juga memfasilitasi dengan adanya Jogo Store. Di sini dijual berbagai keperluan untuk beribadah. Dan inilah dia kondisi fisik dari interior di dalam masjid. Dan jika dibandingkan dengan masjid-masjid yang baru modern sekarang, masjid ini terkesan biasa-biasa saja. Tidak ada terlihat kemewahan di masjid ini. Masjid ini betul-betul boleh dikatakan sederhana. Tidak banyak hiasan,
dan lain-lain sebagainya, di mana kita melihat masjid-masjid sekarang berpacu di dalam arsitektur yang menarik dan indah. Oke, saudaraku, mari kita lihat di lantai 2 masjid ini. Lantai 2 ini diperuntukkan untuk iktikaf dan untuk beribadah secara perorangan ya. Bisa juga untuk belajar Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Di lantai 3 disediakan penginapan khususnya bagi orang-orang yang datang dari luar daerah untuk melaksanakan ibadah seperti iktikaf, mendengar pengajian, atau belajar Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, beginilah lingkungan dalam dari masjid, situasinya begini. Kita sekarang berada di lantai 4. Di lantai 4 ini juga disediakan penginapan bagi saudara-saudara kita yang nginap mau iktikaf dan mau beribadah di sini. Saudaraku, di Masjid Jogokaryan ini setiap Jumat habis subuh dan selesai sholat Jumat dibagi-bagikan nasi bungkus, nasi kotak, lontong sayur, jus dan air mineral buat para jemaah. Beginilah suasana setelah salat Jumat di mana para jamaah menikmati makan siang bersama. Baiklah saudaraku, untuk menggali lebih dalam mari kita wawancarai Pak Sudi, seorang pengurus. Oke, Pak Sudi, selamat siang. Pada hari Jumat ini menjelang sholat Jumat, kami akan berwawancara dengan salah seorang pengurus dari Masjid Jogokaryan yang lagi viral sekarang ini tentang manajemen masjid ala Jogokaryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami terapkan di Masjid Jogokaryan ini adalah awal-awalnya kita menerapkan manajemen pelayanan. Jadi kita melayani seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat yang datang ke masjid ini supaya mereka kalau ke sini semua terlayani dengan baik. Jadi mereka bisa ke sini dengan senang hati. Jadi kami punya slogan masjid itu harus bisa memakmurkan jamaah. Bagaimana kita melayani seluruh jamaah supaya jamaahnya bisa makmur. Kalau jamaahnya bisa makmur, nanti masjidnya akan tambah makmur. Jadi ada multiplier effect nih, Pak ya. Ya. Makmur masjid, makmur rakyatnya, makmur masjid. Oke. Masjidnya. Jadi orang akan dengan sukarela. Moto yang bagus itu, Pak. Ya. Jadi heavy-nya dulu, rakyatnya dulu Pak ya, rakyatnya kita mamurkan. Jadi kita melayani jamaah. Jadi kalau ada jamaah yang tidak punya beras, kita menyediakan ATM beras di situ ada. Masya Allah. Ada tamu datang, kita menyediakan minuman gratis, itu silakan ambil, mau dingin mau yang biasa. Iya. Jadi orang datang ke masjid itu bisa merasa senang. Dan kami juga membantu jamaah dalam berbagai hal, termasuk kalau ada anak-anak yang masih sekolah yang tidak bisa bayar sekolah, masjid bisa bayar di sekolahnya. Ada UMKM itu kami membina sekitar 90. Kalau misalnya kita bantu modalnya, kita bantu kita bantu di masjid ini kita buat pasar rakyat, dan mereka kami undang yang UMKM itu undang untuk jualan di sini. Dulu awalnya kita pakai voucher, jadi untuk biar membantu mereka
mereka jualannya, jamaah kami itu kami bagikan voucher sebesar 10.000. Jadi mereka belanjanya pakai voucher. Nanti penjualnya menerima voucher itu ditukarkan ke bendahara UMKM-nya. Iya. Nyangkut masalah dana ini, Pak. Sumber dana dari mana aja, Pak? Ya, Sini, kita Pak? dananya dari infak. Dari Seluruhnya infak. dari infak. Wah, iya. Nggak ada yang penyandang dana yang maksudnya yang termasuk inilah pokoknya andalan gitu. Jadi nggak ada, kita semuanya pada infak. Jadi semakin kita berkegiatan banyak, infak itu makin datang dengan sendirinya. Iya. Jadi kalau masjid itu punya program-program yang untuk pengentasan kemiskinan, untuk membantu masyarakat, itu infak itu akan datang dengan sendirinya. Jadi makin kita banyak programnya, makin datang, makin banyak uang yang berinfak masuk. Iya. Suatu informasi yang sangat berharga, saya rasa bisa diterapkan di daerah kita masing-masing ini, Pak. Jadi ada satu lagi yang saya ingin tanyakan, yaitu apa saran Bapak Sudi kira-kira bagi kita ini pengurus masjid yang ada di Indonesia ini? Ya sebaiknya pengurus takmir masjid itu harus bisa melayani jamaahnya. Ya. Jadi bisa jangan kita selalu memikirkan bangunannya saja. Jadi bagaimana kita membuat masyarakat sekitar yang kita bina, kita kasih untuk bisa menjalankan usahanya. Bagi orang yang tidak mampu kita bantu, bagi orang yang punya UMKM itu kita modali gitu. Jadi sehingga mereka bisa berlindung di masjid itu. Jadi masjid itu menjadi solusi bagi kebutuhan jamaah. Jadi orang kalau yang punya kesulitan itu masuk masjid itu ada solusinya di situ, kita memberikan solusi pada. Ingat waktu zaman Rasulullah kali ya. Ya emang cita-cita pusatnya itu situ. Masjid ini harus sesuai dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah, itu tempat untuk ada kantor, ada tempat untuk latihan perang, ada untuk musyawarah segala macam itu, penyaluran zakat segala macam. Jadi bukan melulu tempat ibadah tok ya, Pak. Tempat ibadah tok. Jadi kalau nanti hanya tempat ibadah tok namanya musola, bukan masjid. Iya. Suatu ilmu baru bagi saya, Pak. Oke Pak Sudi, ini sudah cukup saya rasa. Yang banyak dari yang 3 poin tadi itu saya rasa kalau diterapkan di seluruh Indonesia di masjid kita bisa makmur ya. Ada juga saya dengar ini katanya model kas masjid ini 0, Pak ya. Model kas 0 itu supaya kita segera menyalurkan infak dari para jamaah, dari para donatur itu supaya segera menjadikan amal soleh. Iya benar. Itu harus segera kita salurkan. Itu jangan sampai kita menumpuk-numpuk uang sampai ratusan juta sampai miliaran juta. Jadi dan itu ya supaya menjadikan bendahara itu tidak pelit dengan jamaah, dengan warga yang kebutuhan ini. Kalau warga butuh perlu bantuan yang kita berikan dari uang itu. Oke, sudah cukup panjang lebar juga wawancara kita dengan Pak Sudi, seorang pengurus dari masjid yang lagi viral sekarang ini, Masjid Jogokaryan. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita bersama dan semoga juga bisa kita terapkan pada masjid kita masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga kepada Pak Sudi. Oke, saudaraku, terakhir kami perlu sampaikan juga bahwa moto terakhir dari Masjid Jogokaryan ini adalah dari masjid kita bangkit. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang Masjid Jogokaryan yang lagi viral sekarang ini. Semoga bermanfaat. Silakan di-share kepada teman yang lain. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.